Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal, dengan herbal membangun negeri. Salam dari Bang HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur muda MC, sedulur EMC, dan juga fansnya Bang HS dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu ya. Dan juga pastinya semoga diberikan kelancaran atas segala aktivitas Panjenengan Sedoyo, dan juga mungkin kalau mamanya di Yogyakarta sedang menyimak di 97.8 FM MC, setiap hari Kamis ada Bella ya, belajar gejala-gejala penyakit. Dan untuk kamu ya di TikTok atau mungkin juga di Instagram, di YouTube, atau mungkin juga di yang lainnya ya, di media sosial kita, digital platform, silakan ya menyimak di malam hari ini. Kita akan bersama sang formulator herbal Indonesia, sang dosen herbal Indonesia yang telah menyembuhkan banyak sekali macam penyakit dan juga pastinya sudah seantero jagat raya. Nah, kita akan langsung saja menyapa di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Bang HS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabarnya Bang HS? Kabar baik Faris. Iya, Bang HS, nih kalau ngomongnya kita ngobrolin soal berbagai macam penyakit ini banyak sekali nih ya sebenarnya ya. Dan kalau ngomongnya ngobrolin soal yang apa ya, vital ya, ini organ, yaitu salah satunya adalah mata, ya nggak sih Bang? Betul. Nah, mata ini ketika kita mungkin sedikit mungkin terlilip ya, itu aja udah sangat-sangat tidak nyaman ya. Ini atau mungkin juga berkabut ya, atau mungkin juga tiba-tiba gelap gitu, sangat-sangat tidak nyaman. Nah, tapi kalau mau ngobrolin soal mata berkabut dan juga gelap ya, ini bagaimana Bang? Apakah masih ada hubungannya dengan glukoma? Sebenarnya kalau mau ngobrolin soal glukoma ini beberapa kali kita obrolkan, tapi harus ada kayak semacam pengantarnya, ilmunya ya, untuk melihat gejala-gejala ini. Monggo. Nah, untuk awalnya biasanya pada penderita ini berkabut terus kemudian gelap. Ini terjadi pada penderita diabetes atau trigliserid. Kebanyakan seperti itu. Kita di luar kecelakaannya. Baik. Nah, gejala itu bisa kita lihat. Pertama, dia akan mengalami berkabut putih. Tipis, kemudian menebal. Setelah itu kemudian dia mulai gelap. Ya. Nah, ini yang akan saya keluarkan produk terbaru saya. Oke, Nah, baik. kemudian setelah berkabut dan gelap, total gelap itu baru disebut glukoma. Total gelap disebut glukoma. Nah, ya, kalau glukoma ini sudah lengkap, Faris. Ya. Glukoma ini cairan mata sudah kering, saraf sudah tidak bekerja lagi, atau disebut stroke saraf. Kemudian pada retina mata lapisannya sudah tidak terdapat lagi protein. Ini sudah termasuk glukoma. Baik. Nah, tanda-tandanya mereka pasti akan, kalau lihat sinar matahari menjadi silau gitu. Nah, gejalanya Farid. Nah, kita sekarang akan berbicara pada gejala yang. Gejala mata berkabut dan gelap, Ibu, Bapak, perhatikan ya. Yang pertama, mata berkabut tipis. Tadi sudah saya cuplik sedikit pembicaraan kami tadi ya. Tipis ini bukan berarti tipis terus, tidak. Dia akan menebal kemudian menuju ke gelap. Kalau sudah berkabut tipis berarti kita harus hati-hati. Ingat dengan produknya Bang HS Hikro. Kalau berkabut tipis berarti kita langsung menggunakan Hikro. Ya. Kemudian yang kedua, muncul benjolan kecil di kelopak mata. Waduh. Benjolan kecil. Jadi kalau orang Jawa seperti kutil. Kutil. Ya, seperti kutil. Iya. Daging kecil yang tumbuh pada benjolan di sudut mata. Iya. Kemudian kalau sudah ada muncul benjolan kecil di kelopak mata Bu ya. Iya. Benjolan kecil di kelopak mata. Itu seperti polip. Iya, polip. Seperti tumbuh daging kecil. Iya. Nah, orang Jawa bilang apa sih yang
bukan caplak ya, bukan ya. Apa? Bukan. Nganu timbil. Timbil ya. Iya. Timbilan kadang Iya. ya. Kalau sudah tumbuh seperti itu, hati-hati. Kalau itu berlaku sampai berbulan-bulan, berarti ini tanda-tanda. Wah, ini tanda-tanda ya Bang ya. Betul. Ini tanda-tanda. Kalau itu berbulan-bulan. Penglihatan kadang jelas, kadang kabur. Oke. Nah, kemudian yang keempat, pandangan pecah dan double. Ya. Ya, melihat sinar pecah. Bahkan lampu itu wujudnya jadi dua. Oke. Bisa lebih gitu. Pecah dan double. Ini tanda-tanda ada kerusakan pada bisa saraf matanya, bisa karena cairan matanya kering, bisa pembuluh darahnya yang tersumbat gitu. Terus yang kelima yaitu mata sering berkedip. Kan risih. Iya. Jadi seperti ada pasir. Oh, oke. Ya, di kelopak matanya seperti ada pasir. Iya. Berkedip, dikucek, berkedip, dikucek itu. Oke. Nah, bagaimana cara menangani kemarin saya sudah sampaikan. Termasuk air yang direndam di ember untuk raup di pagi hari. Air pagi, ya air pagi yang buat kita raup, yang sudah kita embunkan. Kenapa? Oksigennya tinggi. Mata menjadi jernih. Oke. Kulit pun menjadi bersih. Menjadi bersih. Baik. Wah, luar biasa kan. Harus ya. Oke. Tapi kalau mau untuk mata yang gatal misalnya Bang, entah kenapa gatal gitu ya, atau mungkin juga habis makan misalnya, itu terasa gatal. Itu bagaimana Bang? Apakah ada sesuatu? Itu lebih mata berlemak. Oh, mata berlemak. Ya, kalau mata gatal itu pasti mengandung lemak. Kenapa saya katakan mata gatal mengandung lemak? Karena sangat sensitif sekali Bu, kalau mata sudah terlapisi oleh lemak, debu nempel, bakteri nempel, maka dia akan tumbuh gatal. Oh, betul. Nah, ciri-cirinya mata itu berwarna kuning. Lemak itu bisa merusak kornea mata memang. Oke. Pada kornea lapisan terdepan, retina, di lapisan retina ini ya kita sudah dilengkapi dengan protein sebenarnya ya. Pada lapisan terdepan ya. Protein itu gunanya apa? Untuk membersihkan mata. Protein itu gunanya apa? Untuk menyuburkan saraf mata yang menggerakkan objek. Protein itu gunanya apa? Untuk menangkal sinar matahari supaya tidak silau. Ya. Kemudian tumbuh lemak. Lemak itu dari unsur makanan kita. Oke. Ya, dari makanan kita. Kita punya kolesterol tinggi, gitu kan. Waduh. Kemudian kolesterol itu akan terbawa melalui aliran pembuluh darah sampai pada mata. Maka mata akan berwarna kekuning-kuningan. Dia akan merusak sifatnya kolesterol kan. Dia akan merusak protein. Gitu. Itulah yang sering harusnya protein itu, makanya kenapa orang gatal itu dikasih protein tinggi sembuh. Nah, harusnya protein itu bisa menangkal orang yang mata gatal. Tapi kalau protein ini dikuasai oleh lemak sehingga protein itu menjadi kalah, maka dia akan muncul gatal. Itulah Faris tadi. Ada gejala-gejala yang sudah saya sebutkan Ibu. Itu gejala khususnya untuk berkabut dan gelap. Ya, hati-hati dengan gejala itu tadi. Ya. Untuk obat jadinya apa Bang? Kita hikro. Kalau Hikro yang itu ya, tetap hikro semuanya? Ya. Oke, hikro ya. Oke Faris, saya mohon diri dulu. Saya Bang Ais selalu mengucapkan salam sehat alami. Makasih. Terima kasih Bapak Hasan Sabila yang sudah memberikan ilmu, manfaat, dan juga pastinya insight baru tentang bagaimana herbal dan juga bagaimana kita mengetahui gejala yang namanya mata berkabut dan gelap ya. Saya review ulang ya. Review yang pertama, ini gejalanya adalah mata berkabut putih atau mungkin juga berkabut tipis ya. Dan yang kedua adalah muncul benjolan kecil di kelopak mata. Terus yang ketiga, penglihatan kadang jelas, kadang kabur, yaitu pandangan pecah dan double ya. Terus yang kelima adalah mata sering berkedip. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Jogja Streamers di 97.8 FM Si Puspita Raja Herbal, sudah bergabung di TikTok kita ya. Sampai ke Merauke juga, Sabang juga bisa menonton, dan juga akhirnya juga bisa viral juga nih ya.
konten-kontennya Bapak Hasan Sabila ya, FYP ya, keren. Dan juga pastinya terima kasih juga yang sudah menonton via YouTube-nya Hasan Sabila dan semua platform digital oleh Bapak Hasan Sabila. Faris Agama pamit dulu. MC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.